Hai teman-teman, senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sering kali tidak kita sadari. Pernah nggak sih merasa ada yang aneh sama seseorang, tapi nggak tahu kenapa? Mungkin kalian pernah bertemu dengan seseorang yang tampaknya sangat ramah dan baik, tapi ada sesuatu yang membuat kalian merasa tidak nyaman. Kayaknya dia baik banget, tapi kok ada yang mengganjal ya? Nah, perasaan ini bisa jadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di dunia nyata, kita bisa merasakannya, tapi bagaimana dengan di dunia maya? Nah, di dunia maya, hal kayak gini bisa bahaya banget loh. Kita seringkali tidak bisa melihat ekspresi wajah atau bahasa tubuh seseorang, jadi lebih sulit untuk mendeteksi niat jahat. Namanya social engineering, atau rekayasa sosial. Ini adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh penjahat untuk mendapatkan informasi pribadi kita. Ini tuh kayak ilmu hitam di dunia digital, di mana penjahat di internet pakai tipu daya buat dapetin data pribadi kita. Mereka bisa berpura-pura jadi teman, kolega, atau bahkan anggota keluarga. Kayak dihipnotis gitu, tapi lewat chat, email, atau telepon. Serem kan? Mereka bisa membuat kita percaya bahwa mereka adalah orang yang bisa dipercaya. Yang bikin ngeri, mereka jago banget aktingnya. Mereka bisa meniru gaya bicara, cara mengetik, dan bahkan informasi pribadi yang membuat kita yakin. Nggak cuma kelihatan meyakinkan, tapi juga pintar banget mainin pikiran kita. Mereka tahu cara memanfaatkan kelemahan psikologis kita untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Makanya, kita harus bahas tuntas soal social engineering ini, biar nggak gampang ketipu. Kita selalu belajar cara mengenali tanda-tanda dan melindungi diri kita dari ancaman ini. Yuk, kita mulai. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan seringkali tidak kita sadari. Para penjahat di internet ini kayak punya jurus sakti buat bikin kita nurut sama mereka. Mereka menggunakan berbagai trik yang sangat cerdik dan licik. Mereka tahu banget gimana cara mainin perasaan kita, kayak rasa takut, panik, bahkan rasa penasaran. Misalnya, mereka bisa mengirim email yang terlihat sangat mendesak atau menakutkan. Misalnya, mereka bisa aja pura-pura jadi teman kita yang lagi butuh bantuan, atau mengirim pesan yang seolah-olah dari seseorang yang kita kenal, atau ngaku-ngaku sebagai petugas bank yang lagi cek data. Mereka bisa sangat meyakinkan, sampai-sampai kita percaya tanpa berpikir panjang. Pokoknya, segala cara dilakuin biar kita percaya dan ngasih informasi pribadi. Mereka bisa minta kita untuk memasukkan data pribadi di situs palsu yang terlihat sangat mirip dengan yang asli. Nah, yang bikin gawat, social engineering ini nggak pandang bulu. Semua orang bisa jadi korban, tidak peduli usia atau latar belakang. Mau kamu anak muda yang jago internet, atau orang tua yang gaptek, semua bisa kena tipu kalau nggak hati-hati. Bahkan orang yang sudah berpengalaman di dunia digital pun bisa terjebak. Makanya penting banget buat kita ngerti taktik-taktik licik mereka ini. Dengan begitu, kita bisa lebih waspada dan tidak mudah tertipu. Selalu periksa 2 kali sebelum memberikan informasi pribadi, dan jangan mudah percaya dengan pesan yang terlihat mencurigakan. Salah satu jurus andalan penjahat di internet adalah phishing. Teknik ini tuh kayak umpan pancing. Mereka bakal kirim email atau pesan yang seolah-olah dari pihak resmi, kayak bank atau perusahaan terkenal. Nah, di dalam pesan itu biasanya ada link jebakan. Begitu kamu klik, data-data pribadi kamu, kayak username, password, atau bahkan nomor kartu kredit, bisa langsung diambil mereka. Makanya, hati-hati banget ya sama link-link yang mencurigakan. Kadang, phishing ini nggak cuma modal email atau pesan teks loh. Mereka juga bisa bikin website palsu yang mirip banget sama website asli. Tujuannya? Ya, buat nipu kita biar masukin data pribadi. Misalnya, kamu lagi pengen banget beli sepatu edisi terbatas. Terus kamu nemu website yang jual sepatu itu dengan harga murah banget. Wah, hati-hati. Bisa jadi itu website palsu yang sengaja dibikin buat menjebak kamu. Makanya sebelum masukin data pribadi di website manapun, pastikan dulu website itu aman dan terpercaya. Cek alamat websitenya, pastikan ada SIS dan ikon gembok di address bar. Klik di sini untuk hadiah gratis. Bahaya baiting yang menggiurkan. Siapa sih yang nggak suka gratisan? Nah, penjahat di internet ini pintar banget manfaatin sifat manusia yang satu ini. Mereka bakal ngasih iming-iming hadiah atau penawaran menarik, kayak voucher diskon gede-gedean atau undian berhadiah.
Tapi, syarat buat dapetinnya itu yang bikin curiga. Biasanya, kamu bakal disuruh klik link, download file, atau ngisi formulir yang isinya data-data pribadi kamu. Ingat, teman-teman, nggak ada yang gratis di dunia ini. Jangan gampang tergiur sama iming-iming hadiah atau penawaran yang kelewat menggiurkan. Wajah palsu, tujuan jahat, penyamaran, dan penipuan identitas. Sekarang, zamannya udah canggih banget. Penjahat di internet bisa aja nyamar jadi orang lain dengan mudah. Mereka bisa bikin akun media sosial palsu yang super meyakinkan, lengkap dengan foto profil dan informasi pribadi yang dicuri dari akun asli. Nah, biasanya mereka bakal ngajak kenalan, pura-pura jadi teman lama, atau bahkan modus jadi pacar. Pokoknya, segala cara dilakuin deh buat bikin kita percaya dan mau ngasih informasi pribadi, atau bahkan uang. Makanya hati-hati banget ya, kalau ada orang asing yang tiba-tiba ngajak kenalan di media sosial. Jangan gampang percaya, apalagi sampai ngasih informasi pribadi. Membangun kepercayaan, meruntuhkan pertahanan, teknik pretexting. Teknik ini adalah salah satu metode paling licik yang digunakan oleh penjahat siber untuk mendapatkan informasi pribadi kita. Pretexting ini tuh kayak jurus pamungkas para penjahat di internet. Mereka menggunakan berbagai cara untuk membuat kita percaya bahwa mereka adalah pihak yang sah. Mereka bakal nyusun skenario yang super detail dan meyakinkan buat bikin kita percaya. Skenario ini bisa berupa email, telepon, atau bahkan situs web palsu yang terlihat sangat mirip dengan aslinya. Biasanya, mereka bakal bermodalkan informasi pribadi kita yang udah mereka kumpulin sebelumnya. Informasi ini bisa didapat dari berbagai sumber, seperti media sosial atau data yang bocor. Misalnya, mereka bisa aja nelpon kita dan ngaku sebagai petugas customer service dari perusahaan tempat kita langganan. Mereka akan berbicara dengan sangat meyakinkan dan profesional. Terus, mereka bakal ngasih tahu kalau akun kita bermasalah dan minta data pribadi buat verifikasi. Mereka mungkin akan meminta nomor kartu kredit, kata sandi, atau informasi sensitif lainnya. Nah, karena panik dan percaya, kita jadi gampang ketipu deh. Kita mungkin tidak menyadari bahwa kita telah memberikan informasi penting kepada penjahat. Makanya, penting banget buat selalu waspada dan jangan gampang percaya sama orang asing, meskipun mereka punya banyak informasi tentang kita. Cinta, uang, dan keputusasaan, memanfaatkan emosi korban. Tahu nggak sih, kalau penjahat di internet itu jago banget mainin emosi? Mereka bisa manfaatin rasa takut, panik, bahkan rasa sayang kita buat melancarkan aksinya. Misalnya, mereka bisa aja ngirim pesan yang bikin kita panik, kayak ngasih tahu kalau keluarga kita lagi kecelakaan dan butuh biaya pengobatan segera. Atau, mereka bisa juga modus jadi pacar yang lagi butuh uang karena terlilit hutang. Nah, karena panik dan kalap, kita jadi nggak mikir panjang dan langsung nurut aja sama permintaan mereka. Padahal bisa jadi itu cuma akal-akalan mereka aja buat nipu kita. Membangun bentang digital, kiat-kiat penting untuk melawan rekayasa sosial. Tenang, teman-teman, nggak usah panik dulu. Kita bisa kok ngelindungi diri dari serangan social engineering ini. Caranya gampang banget kok. Pertama, jangan pernah kasih data pribadi ke sembarang orang, baik itu lewat telepon, email, atau pesan teks. Ingat, data pribadi itu kayak harta karun, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Kedua, selalu cek keaslian website atau email sebelum masukin data pribadi. Pastikan alamat websitenya benar dan ada HTTPS serta ikon gembok di address bar. Kesadaran, senjata ampuh melawan manipulasi. Teman-teman, kunci utama buat ngalahin social engineering ini cuma satu, kesadaran. Kita harus selalu waspada dan gak gampang percaya sama orang asing, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Ingat, penjahat di internet ini makin hari makin pintar aja. Makanya, kita juga harus terus update pengetahuan kita tentang modus-modus penipuan terbaru. Jangan lupa juga, buat share informasi ini ke teman-teman dan keluarga, biar mereka juga terhindar dari jebakan social engineering. Tetap waspada, jaga data pribadi. Pesan penutup. Intinya, social engineering ini memang bahaya, tapi bukan berarti kita harus takut berlebihan. Dengan pengetahuan dan kewaspadaan, kita bisa kok ngelindungi diri dari ancaman mereka. Ingat, data pribadi itu kayak harta karun, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Yuk, sama-sama kita jaga keamanan digital kita dan lawan kejahatan di internet.